Karena orang-orang beriman itu diajarkan dan dididik bahwa semua dinamika di dunia hanyalah ujian. Ujian. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu ujian. Sebagaimana kalau kita gagal mendapatkan sesuatu itu ujian. Maka kira-kira cocok nggak kalau kita begitu terpuruk dan hancur ketika nggak dapat apa yang kita inginkan? Nggak cocok, kan itu bukan semata kegagalan, itu ujian. Sebagaimana lebih nggak cocok lagi, dikasih ujian kita senang, nggak cocok. Jadi biasa-biasa aja. Berhasil itu ujian, gagal itu ujian. Berhasil itu ujian, gagal itu ujian. Bisa mendengar itu ujian, tuli pun ujian. Nggak ada yang membedakan. Hanya ahli dunia yang sok-sok membedakan. Adapun ahli akhirat, orang beriman, nggak membedakan. Semua ujian. Maka perhatian orang-orang beriman, bagaimana, ini penting, bagaimana ketika berhasil kita mendapatkan pahala dan keberkahan, dan ketika kita gagal pun kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Itu inti kehidupan. Bukan senang karena keberhasilan dan bukan terpuruk ketika kegagalan, bukan. Tapi ketika kita berhasil, bagaimana berhasil ini melahirkan pahala dan keberkahan. Dan ketika kita gagal, bagaimana kegagalan ini melahirkan pahala dan keberkahan. Gitu. Ketika kita sudah ngajarin anak-anak didik kita, udah jungkir balik kita ajarkan, mereka nggak paham-paham juga. Kita merasa gagal sebagai seorang guru. Jangan berhenti sampai di situ. Mikir, bagaimana kondisi ini menjadikan saya banyak pahala dan keberkahan. Oh, berarti saya harus sabar. Saya harus sabar. Ketika anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, jangan tenggelam dalam euforia. Tapi bagaimana keberhasilan ini memberikan pahala dan keberkahan. Berarti saya harus bersyukur. Kayak itu coba. Harus bersyukur. Ketika kita berharap istri kita ke kanan, tapi dia ke kiri, jangan terpuruk. Bagaimana kita dapat pahala dan keberkahan? Oh, kita harus sabar. Coba lagi. Sabar. Doain lagi. Sabar. Minta sama Allah lagi. Gitu coba. Begitu juga sebaliknya. Ketika ngeliat suami, aduh suami saya ini kok begini amat. Jangan sedih. Nggak ada yang ngajarin kita untuk itu. Cari pahala dan keberkahan. Makanya Asia ketika ngadepin Fir'aun, beliau nggak terpuruk ya Pak. Padahal ngadepin suami yang namanya Fir'aun. Kenapa demikian? Karena Fir'aun di mata Asia adalah lumbung pahala dan keberkahan. Makanya alih-alih komplainin Fir'aun, Asia justru menghabiskan waktu beliau untuk berdoa. Apa doanya? Dalam surat At-Tahrim ayat 11, ia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Rabbi benili, At-Tahrim ayat 11, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Lihat, ketika rumah tangganya gagal rumah tangganya Bu, bukan gagal cerai lagi, belum dibunuh sama suaminya sendiri. Itu kan separah-parahnya kegagalan rumah tangga. Tapi lihat bagaimana cara orang-orang beriman itu bermain. Minta kepada Allah, ya Allah buatkan aku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Sehingga ini ajaib. Asia jadi wanita terbaik di dunia di tengah-tengah hancurnya rumah tangga beliau. Wih, itu luar biasa. Itu benar-benar mind blowing. Nah, itu kata Sean itu. Orang tuh selama ini kita tuh berpikir polanya
orang yang berhasil di antara syarat dan kriterianya rumah tangganya berhasil juga. Makanya mereka jangan bicara macam-macam lah kalau nggak bisa ngurus rumah tangga atau didik keluarga. Asia, rumah tangganya berantakan. Tapi dari puing-puing hancurnya rumah tangga beliau itulah beliau menjadi wanita terbaik di dunia. Itu orang beriman ya Pak. Itulah konsep kita. Makanya enak jadi orang beriman. Gagal itu nggak sedih. Bahkan dihibur sama Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita udah baca ayatnya tadi. Jangan terpuruk, jangan sedih, kalian itu mulia, kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah. Biasa aja. Lihat Nabi SAW ketika menjenguk Ummul Ala, seorang sahabiat, seorang wanita yang sakit keras pada saat itu. Alih-alih tenggelam di dalam samudra kesedihan, Nabi SAW justru mengatakan kepada Ummul Ala, absyiri ya Ummul Ala. Ummul Ala, gembira dong. Kenapa sedih? Gembira. Fa inna maradal mu'min yudhibu khotoyah kama tudhibun naru khobathal hadid. Karena penyakit seorang mukmin itu akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana api akan menghapus karat dari besi. Itu yang harus kita camkan. Berhasil tidak terlalu gembira, gagal nggak terlalu bersedih, gitu orang muslim. Karena bukan itu konsep kehidupan. Kalau kita punya konsep berhasil kita senang, gagal kita sedih, kita akan jadi orang-orang yang rapuh benar nih, rapuh gak kuat. Kalau biasa-biasa aja, oh ya, itu orang kuat tuh. Rapuh. Ingat semua ini tuh ujian. Kita cari pahala dan cari keberkahan. Dan otomatis kita akan bahagia. Allah.